Tidak bisa mengutarakan dengan baik. Bab 168. Mendengar perkataan pelayan itu, Yuki dengan sigap menjawab. Terima kasih, tolong telepon 110 ke kantor polisi. Pelayan itu terkejut dan sedikit gak enak hati memandang Rehan. Kedua orang ini kelihatan seperti sepasang kekasih. Sepasang kekasih berantem sampai harus lapor polisi. Bukankah sangat lebay? Di dalam restoran itu sudah sangat banyak pelanggan lainnya yang melihat ke arah mereka sambil bergosip. Rehan melepaskan Yuki, mengeluarkan dompet dari sakunya dan memberikan kartu ATM-nya kepada pelayan. 20.000 ringgit ini untukmu, dan tolong kosongkan ruangan ini. Usir semua pelanggan yang ada di sini. Pelayan itu dengan cepat melapor ke atasannya, dan mereka dengan cepat membujuk semua pelanggan untuk datang di lain waktu. Sekarang di restoran itu hanya tersisa mereka berdua, Rehan dan Yuki. Sampai-sampai atasan dan pelayan restoran itu pun keluar ruangan, berjemur di teriknya matahari sambil mengobrol. Yuki sangat tertegun. Keluar negeri selama 5 tahun, dia sudah tidak bisa mengikuti perkembangan dalam negaranya, yang berduit dengan bebas memamerkan kekuasaannya. Dibanding dengan 5 tahun yang lalu, sangat tidak ada apa-apanya. Rehan, selain menggunakan uang untuk memerintah orang lain, kamu masih bisa apa? Yuki melihat ruangan yang kosong itu, nadanya begitu tidak senang. Rehan berdiri di depannya dan memandangnya dengan tatapan yang tidak rela untuk melepas. Yuki, kamu duduk dulu. Kita bicarakan baik-baik. Rehan melepas semua beban pikirannya dan kesalahannya, mencoba untuk menenangkan Yuki. Yuki duduk dan berkata, Rehan, aku hanya berkata satu kalimat. Tolong kamu pergi jauh dari kehidupanku. Jangan lagi ingin mencoba mengontrolku. Yang dia katakan begitu jelas dan mudah. Dia tidak percaya, Rehan masih tidak mengerti. Rehan memancarkan tatapan yang rapuh, tapi dengan cepat tertutup dengan ketegarannya. Dia menyalakan rokok, kemudian membuat lingkaran asap. Yuki, kamu beneran benci banget ya sama aku? Yuki menjawab tanpa ragu. Iya. Rehan sangat tidak berdaya. Dia mematikan rokoknya dan kedua matanya menatap tajam ke arah Yuki dengan amarah. Kamu begitu membenciku, tapi kamu masih bisa lembut denganku. Benci kepadaku, tapi bisa memanggil namaku di saat kamu tidur lelap. Benci kepadaku, tapi masih memandangku dari lantai 18. Jangan bilang kamu gak tahu lantai 18 di kantor Rehan adalah ruangan direktur. Yuki membisu. Dia pernah memanggil namanya saat tidur. Melihat lantai 18 ke ruangan kantor. Rehan, kok dia bisa tahu ya? Sembarangan. Aku tidak melakukannya. Yuki membantahnya, tapi wajahnya sedikit kemerahan. Tidak ada. Rehan memegang dagunya, tersenyum kecil. Lupa kasih tahu ke kamu, kalau aku di lantai 18 ada sebuah teropong. Pas bisa melihat ke arah kamu. Wajah Yuki seketika itu memerah.
Rehan, kamu tukang ngintip. Kamu gila. Rehan memegang dagunya yang berwajah semakin merah. Mukanya sebesar telapak tangan Rehan. Dia sangat malu. Rehan melihat wajahnya dengan tatapan tajam dan merasa tidak bisa kasar dengan cewek yang satu ini. Rehan merasa benci, tapi dia merasa sayang. Yuki, kamu pengecut. Apa? Aku pengecut? Yuki tidak mengerti. Ya, kamu pengecut. Kamu tidak berani mengakui kalau kamu udah jatuh cinta sama aku. Tidak berani mengakui kalau kamu sangat bahagia setiap bersamaku. Kamu mengejekku karena dengan uang aku bisa mendapatkan cewek-cewek murahan lainnya. Tapi kamu tidak sebanding dengan mereka. Karena setidaknya mereka ada tujuan yang dikejar. Sedangkan kamu seperti kura-kura yang cuma bisa sembunyi di dalam cangkang. Yuki tertawa. Aku seperti kura-kura, gak terbalik tuh. Kalimat ini harusnya buat kamu. Kamu hanya bisa memanfaatkan Tania. Jangan bertopeng jabatan tinggi gitu, berharap bisa menggoda banyak orang. Kamu pengen dekati aku yang terserah. Pengen ngajari aku ya terserah. Oke, tapi kamu perbaiki dulu statusmu sebagai jomblo. Dengan perkataan-perkataan yang tajam begitu, Yuki mengira Rehan bakalan sangat marah. Ternyata, amarah di wajahnya malah menghilang. Dengan sedikit tersenyum, dia melihatnya dan berkata, Yuki, kamu cemburu ya? Yuki sangat kesal dan berkata, cemburu? Pede sekali kamu. Aku sama sekali gak ada perasaan sama kamu. Aku memanggil namamu saat tertidur. Kamu salah dengar. Aku mengintipmu di kantor. Banyak mikir kamu. Aku hanya melihat ke depan sebentar, lalu terlalu lama memandang komputer. Yuki menunjuk Rehan. Setiap dipaksa kamu melakukan hal itu, aku sangat jijik. Melihat senyuman Rehan mulai menghilang, dalam hatinya sangat puas. Tapi kepuasan itu cuma bertahan setengah menit. Yuki merasa aneh. Rehan berdiri dan berjalan mendekatinya. Tatapannya sangat mengerikan. Yuki, kamu jijik. Kamu tidak pernah menikmati. Yuki sedikit gugup. Tatapan Rehan yang sangat tidak asing baginya itu seperti sudah sangat mengerti isi hati Yuki. Yuki mendorong dan berkata, Rehan, kamu mau apa? Ini kafe umum. Di setiap sisi adalah jendela kaca. Pelayan yang di luar, orang-orang yang berlalu lalang di sekitar, tidakkah mereka berpikir aneh? Apa yang aku inginkan, kamu pasti sudah tahu. Rehan memegang tangannya dan menariknya ke belakang. Di sana ada toilet. Yuki tiba-tiba memukul dan menendang Rehan. Baru saja ingin berteriak, Rehan menutup mulutnya.